Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih, yaitu bab 4 tentang sholat idain. Nah, sebelum lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Nah, tahukah kamu situasi saat apakah video tersebut? Ya, betul, hari raya. Tahukah kalian, di dalam agama Islam, hari raya terbagi menjadi dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lalu, kegiatan apakah yang kalian lakukan saat hari raya? Tentunya banyak sekali ya. Salah satunya yaitu sholat idain. Sholat idain adalah sholat dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sholat sunnah Idul Fitri dikerjakan berjamaah di tanah lapang atau di masjid. Nah, kata Idul Fitri itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu Id yang berarti kembali, Fitri yang berarti suci. Jadi kata Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Hari raya Idul Fitri juga dijadikan sebagai momentum untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga, kerabat dekat, teman untuk saling memaafkan. Ya, walaupun momentum saling memaafkan tidak harus saat Idul Fitri saja ya. Adapun hal-hal yang berhubungan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah membayar zakat fitrah, di mana waktu yang paling afdol adalah diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Zakat ini berupa makanan pokok yang berfungsi untuk menyucikan diri. Sedangkan untuk besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3 liter bahan makanan pokok penduduk setempat untuk setiap jiwanya. Berikutnya adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha atau disebut juga Hari Raya Kurban yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sholat sunnah Idul Adha dilakukan pada pagi hari. Pada hari itu juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kata Idul Adha berasal dari dua kata, yaitu Id yang berarti kembali, sedangkan Adha yang berarti kurban. Jadi Idul Adha artinya kembali berkurban. Maksudnya
kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dapat disebut juga dengan istilah Idul Kurban. Idul Adha dapat disebut juga dengan istilah Idul Haji karena pada tanggal 10 Zulhijjah umat Islam yang menunaikan ibadah haji telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Rangkaian sholat Idul Adha senantiasa dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban, baik sapi, kerbau, maupun kambing, yang dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut dengan Hari Tasyrik. Adapun hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha yakni sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat penting untuk dikerjakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sholat Idain. Yang pertama, dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, tanpa azan dan iqamah. Yang ketiga, sebaiknya dilakukan di tanah lapang. Yang keempat, membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Yang kelima, membaca tasbih di antara beberapa takbir. Lafal tasbih sebagai berikut: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berikutnya, membaca iftitah, kemudian surah Fatihah, dilanjutkan membaca surah pilihan. Berikutnya menyaringkan bacaan, dan yang terakhir khutbah 2 kali sesudah sholat. Amalan yang disunahkan dalam sholat Idain. Yang pertama, mandi terlebih dahulu. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian. Ingat loh, pakaian yang bagus, bukan yang baru. Yang ketiga, mengawali atau mendahulukan makan sebelum salat Idul Fitri. Yang keempat, mengakhirkan makan pada saat Idul Adha. Nomor 5, memperbanyak bacaan takbir kepada Allah. Yang keenam, mengambil arah jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Yang ketujuh, mengucapkan doa selamat dan salam. Itu seperti doa yang dianjurkan Rasulullah sebagai berikut: Taqabbalallahu minna wa minkum. Tata cara sholat Idain. Yang pertama, tidak memakai azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat berjamaah. Yang ketiga, berniat melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang keempat, terdapat 12 takbir. Pada rakaat pertama, 7 takbir di luar takbiratul ihram. Pada rakaat kedua, 5 takbir di luar takbir intikal. Yang kelima, imam menyaringkan bacaan atau jahr. Yang keenam, sesudah sholat terdapat khutbah. Yang ketujuh, khutbah diawali dengan takbir. Lafal niat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, lafal niat sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini imaman, bila jadi imam. Makmuman, bila jadi makmum. Lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Lafal niat sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Hikmah sholat Idain. Yang pertama,
Berkumpulnya jamaah menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah dan menolak azabnya. Yang kedua, menimbulkan rasa kasih sayang dan menguatkan silaturahmi. Yang ketiga, memperluas syiar dan dakwah Islam. Yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, memberi semangat, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan yang terakhir, menanamkan kesetaraan sesama muslim dan mengesampingkan status sosial. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Kerjakan latihan soal pada halaman 52, nomor 1 sampai 5, dan pilihan ganda halaman 53, nomor 1 sampai 15. Kerjakan di buku LKS kalian masing-masing ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.